We did have something it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain. Baik Bapak, izin waktunya sebentar di sini dalam rangka pengerjaan tugas CGP saya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan selama ini di sekolah. Nah, langsung kita mulai ya Pak ya. Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika yang kita lihat selama ini ada masalah yang kita ambil itu ada masalah yang benar dan yang benar. Sementara kalau rujukan moral itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Oke. Ketika ada sebuah kasus terkandung kebenaran lawan kebenaran di dalamnya, Pak. Biasanya bagaimana penyelesaiannya, Pak? Kalau kebenaran melawan kebenaran, kita cari titik musyawarah sehingga masalah yang akan diselesaikan itu bisa dimufakat. Oke, baik Pak. Biasanya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang prosedur selama ini yang kita ambil, saya dibantu oleh, katakanlah langkah-langkah itu saya dibantu oleh guru BP, dan semua itu kita jadwalkan. Langkah-langkahnya kita mulai dari pembinaan peserta didik itu sendiri ya, selama berapa kali. Langkah kedua baru kita panggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ketiga kita ambil keputusan yang akan kita ambil. Artinya ada diskusi dulu dengan guru lain gitu ya Pak ya sebelum keputusan itu diambil. Ya. Baik Pak. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam dilema etika, tadi dilema etika itu yang benar sama-sama benar. Jadi dalam etika kita cari duduk permasalahan yang pertama kali. Jadi dalam hal ini ya kadangkala masalah itu sama-sama benar, cuman didahulukan dengan katakanlah dilema yang lain. Jadi sehingga timbul masalah dilema ini, sehingga kita ambil kita cari titik permasalahan yang pertama, Bu. Jadi baru tahu di mana titik yang dulu, yang benar dulu atau yang salah. Gitu, Bu. Baik Pak. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam keputusan selama ini kita sedikit punya kendala di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP 10. Kendala pertama, kadang-kadang peserta didik mempunyai masalah. Sudah kita bina, sudah kita nasihati, dan selanjutnya kita panggil orang tua. Nah, di sini masalahnya kalau pemanggilan orang tua itu kadang-kala orang tua respon respon begitu ya Pak ya, terhadap penyelesaian untuk kemajuan anak itu sendiri. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam dilema etika perlu adanya jadwal. Ya, salah satunya jadwalnya dari guru BK menyelesaikan
sampai sebanyak kurang lebih 3 kali. Nanti dibantu oleh wali kelas, dijadwalkan lagi. Baru yang ketiga kita undang orang tua, wali murid untuk dapat menyelesaikan masalah kasus anak didik kita sendiri. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam dilema etika yang perlu faktor yang membantu saya selama ini dalam mengambil keputusan, ya salah satunya guru BK, wali kelas, wakil kepala sekolah, dan dipandang kira-kira sesuai atau tidak dalam keputusan ini masalah dilema etika ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? We did have something it's hard to explain. Pak Diki, bagaimana kabar Pak Diki hari ini? Sebentar Pak Diki, saya ingin melakukan wawancara sebagai tugas dalam program ya. Di sini saya ingin mengetahui terkait cara pengambilan keputusan yang sama Bapak yang Bapak pilih. Di sini teman-teman langsung. Baik. Begini Pak Diki, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema? Baik, terima kasih Mbak Nur. Saya biasa panggil Mbak Nur ya. Begini Bu Nur, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah, dimanapun berada, sekolahnya pasti akan menemukan hal-hal dilema etika atau dilema moral yang baik, kemudian baik atau buruknya seperti itu dalam pengambilan keputusan. Saya mengidentifikasi itu semua ya, dari apa yang terjadi di sekolah seperti itu. Misalnya dalam pengambilan keputusan kenaikan kelas siswa, ada siswa ini yang harusnya tinggal tapi harus dinaikkan karena ada dilema etika ini. Kalau seandainya ini ditinggalkan, maka yakin dan percayalah si anak yang akan ditinggalkan ini pasti akan putus sekolah. Atas dasar itulah identifikasi dilakukan, salah satunya dengan rapat majelis guru seperti itu. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung baiknya? Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi kalau berbicara tentang pengambilan keputusan, SMP 41 Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa keputusan itu tidak diambil setia oleh kepala sekolah, tetapi diambil diputuskan berdasarkan rapat musyawarah majelis guru. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Prosedur apanya? Prosedur tentang pengambilan keputusan. Iya, pertama ya ketika itu dimusyawarahkan, ada kasus itu mencuat. Kemudian saya mencoba meminta pendapat dari beberapa orang guru, mungkin mulai dari guru mata pelajaran, kemudian pendapat kelas sampai ke pendapat BK dan pendapat wakil kurikulum seperti itu. Sampai nanti muncullah satu kesepakatan bersama harus jadi. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak akan terjadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Ya, yang saya anggap efektif itu yang musyawarah mufakat itu paling efektif saya rasakan Bu Nur, karena tidak ada hal lain rasanya dalam pengambilan keputusan seefektif musyawarah mufakat yang kita lakukan di sekolah seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, baik. Berbicara tentang tantangan ya pasti ada pro dan kontra lah ya. Jadi misalnya ada guru-guru yang mengatakan, ini anak ini tidak pantas untuk dinaikkan, anak ini tidak pantas untuk didirikan, itu pasti ada ya. Jadi
tantangannya tadi ya perbedaan pendapat tadi Bu Nur ya. Ada guru-guru yang idealis dalam hal ini mereka tetap dengan idealismenya, tapi di satu sisi kita harus ambil mana keputusan yang terbaik di sana. Gitu. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tantangan atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di LEMA Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau Baik, terima kasih Bu Nur. Untuk itu, kalau saya punya prinsip, saya mau menyelesaikan kasus itu satu persatu. Dalam arti ketika itu dimunculkan dalam musyawarah muncul masalah, saya temukan masalah itu, maka ketika itu juga dalam rapat itu saya ingin masalah itu selesai. Jadi tidak berlarut-larut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menunda atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pasti ya rekan-rekan guru itu sendiri. Karena ide mereka, pendapat mereka solusikan dalam dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya, terima kasih Bu Nur ya. Berbicara tentang pengambil keputusan itu, saya ini orang Padang punya prinsip seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak. We did have something it's hard to explain. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Nur. Perkenalkan saya Nur Erianti, Ya. calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Oke, salam kenal Bu Nur. Baik Bu Siti, di sini izinkan saya untuk melakukan wawancara Ya. untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya ya Bu Siti ya. Siap. Oke, bisa kita mulai Bu Siti? Boleh. Baik. Satu pertanyaannya. Selama ini Bu Siti, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Selama ini ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Saya sedikit menjawab ya pertanyaan Bu Nur yang sampaikan tadi, bagaimana saya mengidentifikasi. Yang setahu saya ini Bu Nur, kalau yang namanya dilema itu kan antara dua ya, dilema. Jadi ada dua pilihan. Nah, terkait dilema etika berarti kan apalagi bujukan moral itu kan intinya kembali ke hati. Jadi ada dua dilema, ada dua kebaikan yang harus kita putuskan salah satunya. Mungkin cara mengidentifikasi saya itu mungkin menurut saya atau perasaan saya secara kebajikannya, secara moralnya nih dua-dua permasalahan ini benar gitu. Nah, jadi dari dua ini jadi dilema kita, ini mana yang mau didahulukan. Nah, gitu. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Siti? Ya, karena suatu keputusan kalau benar dan salah mudah ya Bu Nur ya, kita ambil keputusan kita langsung atau istilahnya udah tahu nih ini yang seharusnya ini gitu. Nah, tapi ketika kita terjadi suatu dilema, apalagi itu suatu sama-sama penting atau sama-sama baik, sama-sama benar tadi yang seperti Bu Nur sampaikan tentu sulit. Nah, kalau saya untuk ketika saya menghadapi suatu dilema etika ini, mungkin kalau secara pribadi ketika mengambil keputusan atau kebajikan itu saya utamakan mana yang manfaatnya ke banyak orang dulu. Jadi pengaruhnya ke orang banyak itu kemana dari dua. Atau saya bisa juga kembalikan secara bersama. Ada beberapa mungkin majelis guru, kami diskusi atau komunikasi, atau saya mencari latar belakang bagaimana. Nah, jadi sehingga untuk pengambilan keputusan untuk jangka ke depannya saya dapat pilihan yang benar. Walaupun memang sebenarnya dua-duanya baik ya Bu Nur ya, tapi yang berpengaruh lebih besar itu mungkin itu yang saya ambil dulu. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Siti lakukan selama ini? Kalau memang itu tidak menyangkut banyak hal ya Bu Nur ya, tidak menyangkut bagian besar orang, istilahnya hanya individu, seandainya itu hanya berkaitan dengan individu, mungkin saya bisa mengambilnya secara pribadi.
Atau mungkin saya juga bertanya pada individu itu secara langsung yang menjadi permasalahan. Tapi kalau jika itu berkaitan dengan banyak hal atau banyak orang yang melibatkan banyak orang, tentu saya mengambil keputusannya itu tidak bisa sendiri. Jadi saya harus dapat juga masukan atau saran dari orang-orang sekitar yang tercakup dalam lingkupan atau organisasi yang saya ambil pijakan itu. Termasuk kalau sekolah ya Bu Nur ya, jadi saya harus mengumpulkan warga sekolah, apakah itu guru, apakah itu orang tua atau masyarakat sekitar saya. Mungkin itu Bu. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Cara yang efektif itu sebenarnya komunikasi. Oke. Kalau kita suatu mengambil keputusan itu harus tahu latar belakang dulu. Latar belakang suatu keputusan itu apa sih akar permasalahannya. Nah kemudian kita juga memikirkan nih ke depannya, seandainya kita ngambil pilihan A, ke depannya bagaimana. Kemudian kalau kita ngambil B, ke depannya bagaimana. Jadi dari itu kita kira-kira ujungnya tuh bagaimana nanti, mana yang berpengaruhnya besar baiknya. Nah itu yang saya ambil. Tapi kalau misalnya ini dikira ke depannya kurang, ya udah berarti ini kita tangguhkan dulu. Baik. Kita ambil. Artinya ada pertimbangan jangka panjang Iya, begitu ya. iya benar-benar. Baik. Kemudian Bu Siti, hal apa sih yang selama ini menjadi tantangan dalam Bu Siti mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu Siti? Tantangannya banyak Pak, tantangannya tentu ketika kita apalagi itu menyangkut suatu permasalahan itu menyangkut misalnya ada kepentingan pribadi. Nah, jadi kita ketika itu ada menyangkut urusan keluarga, kepentingan pribadi, ini tentu ada apa ya tantangan lah, kita harus berani mengambil itu. Tapi balik lagi saya sampaikan tadi, manfaatnya ini untuk berapa orang. Kalau memang sedikit orang yang mendapat manfaat, kenapa tidak kita ambil yang banyak manfaatnya? Nah, apakah Bu Siti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Bu Siti? Atau Bu Siti bisa langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Gimana Bu Siti? Okay. Kalau penyelesaian dilema etika itu kan kita harus berpikir panjang ya Bu Nur ya. Tidak bisa kita langsung ada suatu kejadian, kita langsung putuskan hari itu, tidak mungkin. Karena seperti yang saya sampaikan tuh kita harus tahu dulu duduk permasalahan, latar belakang, dan kedepannya. Jadi ya kedepannya mau apa ini, bagaimana kejadiannya kalau kita ambil ini. Jadi tentu kita harus menjadwalkan atau memperhitungkanlah waktu, memberi waktulah sedikit untuk berpikir sehingga kondisi keadaan kita ketika mengambil keputusan itu sudah baik gitu. Nah jadi pilihan kita itu sudah tepat. Mungkin itu Bu. Baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu Siti? Alhamdulillah Bu Nur banyak ya, karena saya rasa guru sebagai istilahnya saya pimpinan di sekolah, guru itu kan yang membantu saya. Jadi apakah semua terlibat? Tentu saja semua guru harus terlibat karena